Shalom Bapak Ibu. Bolehkah dengan senyum memberi salam kanan kiri muka belakang, katakan damai sejahtera bagimu, untuk berbagi sukacita di hari ini sambil goyang-goyang tangannya. Puji Tuhan. Saya mulai dengan pertanyaan, adakah di antara Bapak Ibu yang memiliki anak yang dikasih nama Yudas? Ya, saya tanya tuh, adakah? Mengapa tidak ada? Ada yang bilang takut. Takut bikin apa? Ada orang ngeri menggunakan nama Yudas, apalagi memberi nama kepada anaknya. Tapi tahukah Bapak Ibu, Yudas punya nama ini memiliki arti yang sangat baik. Jadi ke depan kalau ada yang mau kasih nama nggak apa-apa, dia punya arti bagus kok. Yudas ini sebenarnya nama Ibrani yang dihelenisasikan, maksudnya ini sebenarnya nama Ibrani yang diyunanikan. Kalau nama Yudas itu nama Yunani. Nah, nama Ibraninya itu adalah Yehuda. Jadi kalau Yudas Yunaninya, Ibraninya Yehuda. Yehuda itu berarti dia yang bersyukur, dia yang memuji. Bersyukur kepada Allah, kepada siapa? Kepada Almighty God. Memuji siapa? Mengagungkan Almighty God. Jadi Yehuda atau Yudas punya arti positif. Dia yang memuji atau dia yang bersyukur. Sudah mulai tertarik? Oke, jadi sudah mulai ingat, oh ya, kasih nama Yudas nanti ke depan. Kenapa orang enggan memberi nama Yudas? Tapi di beberapa daerah, negara tertentu, Brasil misalnya, Yudas tuh banyak punya nama. Pernah saya nonton tinju. Brasil itu mana ya? Namanya Yudas, petinjunya. Saya lupa siapa yang menang waktu itu, tapi itu nama yang biasa dipakai. Kita aja yang terlalu sulit. Mengapa kita enggan dan tidak nyaman ketika bicara tentang Yudas? Karena paling tidak Alkitab memberi konfirmasi yang tidak nyaman tentang tokoh ini. Yohanes pasal 6 ayat 71, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Jadi so dikasih nama Yudas dan murid itu bernama Yudas, dikasih keterangan koma, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dikasih marga itu, atau Markus 3:19, Yudas, kasih koma lagi, yang mengkhianati dia. Mulai jadi nggak enak kita pakai nama itu. Atau Lukas 6:16, Yudas yang kemudian menjadi pengkhianat. Jadi sebenarnya kata keterangan yang dimunculkan oleh Alkitab lah, dan peristiwa yang terjadi tentang Yudas lah, saya kira yang menyebabkan orang enggan, orang Indonesia barangkali, orang luar negeri enggak, yang enggan menggunakan nama ini. Padahal dia memiliki nama yang sangat istimewa. Orang yang memuji atau orang yang bersyukur. Ini hal yang pertama. Yang kedua, yang menarik dari Yudas Bapak Ibu adalah ternyata Iskariot namanya itu, atau orang Keriot itu, ini bapaknya bernama Simon, orang Keriot itu ada di daerah Yudea. Kalau Bapak Ibu mau gali, ini nama Yuda, ini Yudas, ini orang Keriot, berarti dia berasal dari daerah Yudea, dan dikenal dengan, saya punya catatan, Keriot Hesron. Jadi kalau Yudas, dia pasti dari wilayah Yudea. Nah, ketika saudara rujuk dan lihat tentang 12 murid, kita jadi tertarik. Kenapa? Satu-satunya murid yang tidak berasal dari Galilea adalah Yudas. Dari Yudea. Yang lain dekat-dekat pinggiran danau atau pantai. Tapi kalau Yudas justru dari Yudea. Bukan dari Galilea. Dia berbeda asalnya dari kelompok yang lain. Kelompok 12 itu ada satu yang tempat asalnya berbeda. Dia Yudea, sementara yang lain Galilea. Mau menyebut tentang kayaknya dia sangat istimewa, berbeda dari murid yang lain. Ini catatan saya yang kedua tentang Yudas. Sekarang mari kita lihat karirnya supaya Bapak Ibu kenal. Yudas itu siapa? Sayang sekali kita jarang mengkhotbahkan tentang Yudas di minggu-minggu sengsara. Tapi hari ini luar biasa karena Gloria memilih bacaan ini.
untuk disampaikan. Jadi kita cari tahu dulu dia punya karir. Saya punya catatan Bapak Ibu. Markus pasal 3 ayat 13 sampai 39. Dari begitu banyak orang yang mengikuti Yesus, Tuhan hanya memilih, di Injil Matius juga ada, 12 orang. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau lebih jauh kita gali di pasal-pasal pertama Injil Matius maupun Lukas, ajaibnya Yudas dipilih. Yudas dipilih loh. Dari Yudea, bukan dari Galilea, dipilih. Lalu menurut Yohanes pasal 12 ayat 6, bahkan dia dapat jabatan menarik, yaitu sebagai bendahara. Ada bendahara hadir di sini. Dipilih loh jadi bendahara. Dan ini menarik, ketika dia dipilih jadi bendahara, saya penasaran kenapa mesti Yudas yang jadi bendahara. Sebab yang ahli dan tahu tentang keuangan bukan cuma Yudas. Ada satu tokoh namanya Matius. Dia juga seorang mantan pemungut cukai, Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13. Dan dia sangat mahir soal pengolahan dana. Menariknya Yesus tidak menunjuk Matius untuk mengkolek dan mengolah duit kelompok 12. Tapi memilih Yudas. Bagi saya berarti ada sesuatu dengan tokoh ini. Yang Bapak Ibu dan saya yang enggak lihat. Tapi Tuhan Yesus lihat, berpotensi, punya kemampuan brilian untuk memikirkan ke depan, masa depan keuangan kelompok 12. Bisa jadi. Bahkan menurut Yohanes pasal 3 ayat 18 juga, mengkonfirmasi yang saya bilang tadi, Yesus tahu tentang Yudas adalah, ada kalimat begini, aku tahu siapa yang telah aku pilih. Coba, Tuhan Yesus yang bilang, aku tahu siapa yang aku pilih. Dia tahu tentang potensi Yudas sekaligus koma. Dia tahu ini berkhianat nih. Ini kayaknya laki-laki ini mau berkhianat. Saya nggak tahu. Tapi yang pasti kata aku tahu apa yang aku pilih mau menyebut ada potensi yang Tuhan lihat terhadap Yudas. Yang mestinya Bapak Ibu dan saya melihatnya secara positif. Jadi jenjang karirnya jelas. Di kelompok 12 Yudas ini menjadi orang yang cukup menarik. Sekarang mari kita telusuri kisah ini. Pasal 26 ayat 20 sampai 25, bagaimanakah proses sampai tiba-tiba laki-laki cerdas ini yang dipilih khusus bukan kelompok Galilea, yang punya potensi kemampuan pengolahan keuangan yang baik ini, tiba-tiba berkhianat. Nah, kita harus cari tahu. Yang pertama Bapak Ibu, kisah ini dimulai di Betania. Betania itu berarti rumah persediaan. Di saat ada seorang perempuan yang membasuh kaki Tuhan Yesus dengan minyak narwastu. Pasal 26 ayat 6 sampai 13 yang kita nggak baca. Lalu kemudian reaksi para murid. Di Matius 26 ayat 8 kan. Untuk apa pemborosan minyak ini? Minyak ini sangat mahal. Minyak ini bisa digunakan untuk menolong orang-orang miskin. Saya langsung begini. Minyak narwastu bisa dipakai menolong orang miskin. Wow, berarti mahal banget ini minyak. Kasih makan orang miskin. Murid-murid protes di Injil Matius bahwa sebaiknya minyak mahal ini jangan dipakai. Itu pemborosan bisa digunakan untuk orang miskin. Pertanyaannya, siapa yang protes itu? Kalau di Injil Matius cuma bilang murid-murid. Tapi kalau Bapak Ibu buka Yohanes 12 ayat 6, kita tahu siapa yang protes. Siapa? Bendahara PHE, salah bendahara PHMJ lagi. Bendahara kelompok 12, Yudas. Dan kalau saudara baca Yohanes pasal 12 ayat 6, tolong buka Yohanes pasal 12 ayat 6. Yohanes pasal 12 ayat 6. Kagetnya kita minta ampun. Yohanes pasal 12 ayat 6. Hal itu tunggu supaya menyebut Yudas. Ayat 4 dulu. Namun Yudas Iskariot, seorang murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar? Dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan orang-orang miskin, melainkan karena ia seorang pencuri.
Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Oh wetae, korupsi kotek dia. Di sini baru jelas bahwa mentalitasnya adalah mentalitas uang. Di sini baru terbuka. Orang yang bersyukur, orang yang memuji, yang diberi nama Yehuda atau Yudas ini, kelompok yang berpotensi ini, ternyata kurang ajar. Ternyata haus akan uang. Saudara tahu dia bilang 300 dinar dia punya harga. Bapak Ibu tahu 300 dinar di kurs sekarang berapa? 1 dinar itu satu hari, upah pekerja sehari. Di Bekasi berapa satu hari bayar? 500 ribu. Satu hari. 100 ribu, 150 ribu. Kali akang 300, itu harga minyak Narwastu. Mahal loh. Dan dia bilang, waduh ini ini kalau kumpul pak kita. Berpikirnya negatif. Kita dapat konfirmasi menarik bahwa toko yang luar biasa ini, toko yang hebat ini, yang diagung-agungkan di awal khotbah ini, ya ampun. Sayang sekali pribadi ini jatuh dalam dosa. Lalu apa yang terjadi? Habis dia ngomong soal minyak itu kan, kita menemukan di Matius 26 ayat 15 yang orang tidak baca, 5 ayat sebelumnya kan. Ternyata sebelum duduk makan Bapak Ibu, dengarkan ini menarik karena banyak orang bilang, ada orang bilang ini, andai kata Yudas tidak berkhianat, maka Yesus Kristus tidak mati. Dan kalau Yesus Kristus tidak mati, dunia tidak diselamatkan. Maka sesungguhnya Yudas Iskariot adalah juru selamat kedua. Nanti saya mau jelaskan karena banyak orang berpikir begitu. Ada juru selamat kedua yang rela mati demi kita. Rela mati gimana? Dia yang coko didi kok. Lalu kita lihat apa yang terjadi. Pengkhianatan itu tidak terjadi di meja makan. Pengkhianatan itu terjadi di Betania. Waktu dia sedang mengagung-agungkan tentang orang miskin yang perlu ditolong dengan 300 dinar. Kan ayat 20 pasal 26 ayat 15 dia menyelinap ke belakang kan. Dia bertemu dengan pemuka agama. Nanti saudara baca. Dia bilang begini. Berapa kau bayar aku untuk menyerahkan rabi guruku? Ternyata proses pengkhianatan sudah terjadi jauh-jauh waktu sebelum duduk makan perjamuan kudus. Ternyata Yudas sudah dalam kondisi tidak kudus ketika sehidangan dengan Tuhan di meja perjamuan. Ternyata dia sudah tidak suci saat duduk bersama di meja suci, last supper, makan terakhir bersama gurunya. Dia sudah melakukan duluan pengkhianatan itu, yaitu menerima 30 keping perak untuk serahkan gurunya. Sekarang saya kira kita harus penasaran, berapakah 30 keping perak supaya kita tahu ini Yudas memang mata duitankah atau bukan. Bapak Ibu, saya cari-cari referensi. Itu 30 keping perak mahal enggak? Di kurs sekarang sehingga bisa menjawab kebutuhan bahwa sang bendahara ini haus uang. Ada 3 macam kurs yang saya dapat. Ini tenta dirham atau tentra dirham. Itu 30 keping perak ini. Keping perak itu disebut tentra dirham. Koin ini terbuat dari perak. Pertama kali itu muncul tahun 14 sampai 15 sebelum Tuhan Yesus. Sejaman dengan masa kehidupan Tuhan Yesus. Koin ini memiliki keping
dengan 4 dirham, keping perak dengan 4 dirham. Nah, 1 dirham itu 16 sen dalam kurs dolar Amerika. 1 keping perak tetra dirham berarti 4 kali 16 sen. Ini kurs yang pertama. Itu berarti 64 sen. 64 sen itu berarti kalau dikurskan berarti 64 kali 30 kita akan dapat 1.920 sen atau 19,2 dolar. Kalau di kurs sekarang berapa? 1 dolar. 19 dolar itu berapa? 300-an ribu ada? Sekitar itu. Berarti Tuhan Yesus kalau pakai kurs pertama bisa ditukarkan dengan Nokia jadul yang cuma bisa SMS. Atau kurs yang kedua, menurut Wikipedia, 30 tetra dirham ini adalah gaji 4 bulan buruh, 120 hari. Kalau gaji misalnya 1 bulan 2,7 juta misalnya UMR-nya, dapat gak UMR sekarang? Itu, maka dia akan ada di angka 10.800.000. Mungkin setara dengan iPhone 12 sekarang. Mungkin, saya nggak pernah tahu karena saya punya handphone mereknya Casio. Dikasih orang. Itu enak jadi pendeta gitu, dikasih orang. Ada juga yang menarik Bapak Ibu. 1 uang perak itu harganya 1 dinar. Nah 1 dinar itu tadi saya bilang upah pekerja sehari 150. Berarti 30 kali 150 sama dengan 4.500.000. Mungkin Samsung A34 seri 5G udah bisa dapat. Kenapa saya tuturkan ini kepada saudara? Gak mahal-mahal amat. Ternyata gak gede-gede amat dia dapat. Maka perlu diduga kemungkinan besar ini bukan cuma faktor duit. Lalu ada faktor apa sampai dia berkhianat? Padahal 3 tahun loh, tidur makan berjalan dengan gurunya. Ada faktor lain pasti, bukan cuma faktor uang. Kemungkinan besar adalah faktor politis. Saya baca di beberapa tafsiran, wah keren juga tafsiran ini. Faktor politis. Karena Yudas Iskariot bergabung dengan kelompok Selot. Kelompok yang bergerak di bawah tanah untuk memerdekakan Israel dari Romawi. Maka yang dibuat adalah kita buat jadi pemicu. Yesus ditangkap. Kan kau tahu gurumu itu adikodrati kan. Maka kalau itu dilaksanakan kemungkinan besar dia akan memberontak. Menggunakan kuasa adikodratinya. Dan dia turun dari salib, tampias dorang, nah langsung, Romawi langsung tunduk. Dia ngatur strategi politis barangkali. Tetapi saudara tahu apa yang terjadi? Sampai Yesus menyebut, ke dalam tanganmu, kuserahkan nyawaku. Gurunya, rabinya tidak turun dari salib. Itu persoalannya. Faktor politisnya enggak jalan. Tidak terjadi chaos. Karena Pilatus pinter kan? Untuk supaya aman, maka mana kalian pilih? Yesus kah atau siapa satu namanya itu? Barnabas. Permainannya bagus. Faktor politis yang luar biasa lagi apa? Menyidangkan Yesus. Terjadi di waktu malam, dini hari. Padahal menurut aturan harus diperhadapkan dengan 2 atau 3 saksi. Malam tidak ada saksi. Makanya sejak awal pengadilan di Mahkamah Agama, Yesus sudah dicurangi. Ini terjadi loh. Maka saya mau katakan begini. Faktor politis mungkin benar. Faktor uang juga barangkali. Walaupun tidak besar juga keuntungannya. Cuma dapat iPhone kok. Mengapa dia bunuh diri? Orang bilang karena dia sadar. Karena dia bertobat. Tidak. Kalau dia bertobat, dia minta ampun. Tapi yang terjadi adalah dia menggantungkan diri. Dan Matius pasal 27 ayat 5-8
dia gantung diri. Ayat 6, uang itu tidak diterima. Dia kan lempar, dia kembalikan. Maka mahkamah bilang, no, kita nggak boleh terima. Kenapa? Karena uang ini uang darah, uang pengkhianatan, nggak boleh. Akhirnya apa? Ketika dia gantung diri, 30 keping perak dipakai beli sebidang tanah yang diberi nama Hakaldama, tanah darah. Yang konon katanya nggak ada tumbuh sama sekali apapun di situ. Kasihan, Yudas mati. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah, sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Yang pertama, Bapak Ibu, tolong lihat Yohanes pasal 13 ayat 27. Yohanes pasal 13 ayat 27. Bagusnya kita baca sama-sama. Yohanes 13 ayat 27. 2, 3. Apa yang hendak kau perbuat? Menjawab pertanyaan orang lain tentang Yudas. Saya sengaja berpindah tempat supaya kameramen bergerak sedikit dia. Akhirnya dia datang langsung kasih pindah. Pengkhianatan ini bukan cuma soal uang, bukan cuma faktor politis. Ada satu faktor yang tidak sering diangkat oleh gereja dalam pengajaran. Faktor itu adalah kuasa iblis. Oh, ini hal pertama yang saya mau bawa, meminta Bapak Ibu bawa pulang. Kudus, suci, baik-baik itu orang. DP bicara lembut sekali. Pokoknya enak diajak bicara. Rajin ke gereja, bersekutu luar biasa. Dengarkan, hati-hati. Iblis bisa membuka peluang untuk terlahir Yudas baru di gereja. Oh, saya mau kasih tahu, dengarkan baik-baik. Di kondisi-kondisi tertentu apapun, hati-hati engkau dan aku. Gendang masih terus ditabu iblis untuk membuat tanpa sadar engkau dan aku menari pada tabuhan itu. Karena ternyata ada faktor yang lupa seringkali disebut, bahwa iblis juga terlibat dalam proses pengkhianatan Yudas. Maka saya menolak siapapun yang berani bilang Yudas adalah juru selamat kedua. Maka poin pertama ini perlu digali lebih jauh. Kelihatan berpotensi loh. Satu-satunya orang Yudea dibandingkan kelompok Galilea. Pintar mengolah keuangan. Dan Tuhan Yesus bilang, aku tahu kok siapa yang aku pilih, dia lihat potensinya. Tetapi ternyata iblis terlibat di dalamnya. Yohanes 12 memberi konfirmasi menarik. Kenapa sampai iblis tertarik untuk pakai Yudas? Ternyata tidak kebetulan. Karena motivasi dia ambil jabatan bendahara itu supaya dia dapat keuntungan. Yohanes 12 bilang mencuri uang itu. Maka poin kedua mau ditekankan ulang. Betul iblis menabuh gendang dan merebut Yudas. Tapi tidak dimulai dari iblis juga. Dimulai dari Yudas yang sudah mulai miring-miring ke kiri. Mulai kiri-kiri. Hati-hati Bapak Ibu. Engkau mungkin berpikir dosa kecil kok. Aman-aman saja kok. Oh, itu peluang bagi kuasa kegelapan memasuki dan merasukimu untuk jatuh dalam dosa. Amin. Mesti kasih tahu. Supaya, iblis bisa pakai siapapun loh. Dan menggoda siapapun. Ketahanan kita diuji di situ. Kenapa Yudas kalah? Karena memang sudah niat jahat. Karena Alkitab sudah bilang kan memang dia ternyata suka mencuri.
Belum soal keping perak, tapi sudah mencuri. Ini hal yang pertama untuk dibawa pulang. Yang kedua, apa beda antara Yudas dan Petrus? Bagi saya, dorang dua nyanda ada beda. Oh beda pendeta, Petrus itu cuma menyangkal. Yudas berkhianat, sama. Menyangkal itu berkhianat. Oh, kau kenal orang itu? Nah bukan. Nggak tahu dari mana dia. Ayam berkokok dia menyangkal Yesus 3 kali kan. Dia menolak Yesus dan tidak mengakui tentang Yesus. Itu bukan menyangkal, itu juga berkhianat. Tapi apa beda antara Yudas dan Petrus? Yudas mengakhiri penyesalannya di atas pohon menggantungkan diri. Petrus mengakhiri penyesalannya barangkali ke tembok ratapan. Dia pukul orang Israel begitu, pukul kepalanya. Pukul dan menangis dan bertobat. Kita menemukan hal yang kedua. Kalaupun di minggu sengsara ini berpikir tentang pengkhianatan ini, adakah di antara saya dan Bapak Ibu mulai masuk tanpa sadar di wilayah itu? Pada tabuhan iblis, dengarkan. Pilih 2 opsi. Berakhir seperti Yudas atau seperti Petrus. Bertobat. Minta ampun. Saya mau pilih seperti Petrus. Kenapa? Karena siapapun Bapak Ibu dan saya, termasuk saya, pendeta kesiang, mungkin, sangat mungkin jatuh. Oh bisa. Godaannya luar biasa. Maka kalaupun aku jatuh, Tuhan ampunilah aku. Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Perkataan salib itu bukan cuma untuk mereka di situ. Tapi juga untuk Yudas. Untuk Petrus. Tapi saya nggak tahu nasibnya Yudas. Kalau Petrus saya yakin. Pasti diampuni. Makanya dia dipakai luar biasa. Jadi poin kedua. Kalaupun ada di antara Bapak Ibu. Yang barangkali di kondisi-kondisi antara hitam dan putih. Pulang. Baliklah. Selagi masih ada waktu. Di minggu sengsara ini, mari pulang. Mari kembali ke jalan salib Via Dolorosa. Mari pikul salib saudara. Mari buat pertobatan nyata. Selagi masih ada kesempatan. Ini yang kedua. Yang ketiga. 3 Bapak Ibu. Yang kiranya Bapak Ibu bisa bawa pulang. Berkhianat bukan soal 30 keping perak. Menyangkal pun itu berkhianat. Melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki itu pun berkhianat. Yang paling sederhana adalah membuat skisma dalam persekutuan itu pun berkhianat. Atau barangkali, tunggu dulu. Paling gampang. Situasi yang tidak nyaman dalam persekutuan. Orang Makassar bilang baku bombe. Orang mana bilang baku feyem. Indonesia bilang nanti Desember baru jabat tangan. Di sini aman-aman kah? Serius. Luar biasa berarti. Tidak usah dilanjutkan ini khotbah, berarti aman. Melukai hati sesama. Bicara tidak terkontrol. Lalu orang terluka. Oh Bapak Ibu. Kita sedang tidak mengajarkan kasih Kristus. Hati-hati. Iblis bisa menabuh gendang pada tindakan itu. Menjadi luka yang lebih besar dalam persekutuan. Hal ketiga untuk dibawa pulang di minggu Prapaskah pertama memasuki Jumat Agung. Ini hari apa? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat nanti. Saya kira di meja perjamuan kita mesti layak. Namanya perjamuan kudus. Namanya sakramen. Kita pun mestinya tidak seperti Yudas. Yang duduk sehidangan dengan Tuhannya. Dia main belakang sebelumnya. Dia dalam kondisi tidak kudus. Ada di meja itu. Saya mau katakan hal yang sama. Rabu, Kamis, Jumat.
ada 3 hari kesempatan. Bapak Ibu mengoreksi diri dan saya agar tidak terkategori mentalitas Yudas yang duduk sehidangan dengan Tuhan tapi dalam kondisi yang tidak layak. Lepaskan pengampunan. Terluka sekalipun. Nggak bisa pendeta, dia yang salah. Kita yang terluka. Mestinya dia yang datang minta maaf. Itu banyak juga perkataan pembelaan yang begitu. Maka dia yang salah lah yang datang. Kalau saya ditanya begitu, betul Bu atau Pak, Bapak yang benar. Bapak yang benar, Ibu yang benar. Tapi justru karena Bapak yang benar dan Ibu yang benar, pigi cu. Dan maafkan. Baca Roma 12. Barang siapa yang benar, datang pergi, melepaskan pengampunan. Justru kepada yang mengkhianati, dia sedang menumpuk bara api di kepalanya. Hihihi. Keren banget tuh ayat itu. Maka kalau orang yang bikin sakit hati ke saya, akan ku datangi rumahnya. Saya minta maaf. Tapi tulus. Jangan datangkan bara api Tuhan, timpakan bara api sekarang. Enggak. Saya tulus, saya akan datang. Yang saya bilang adalah apapun, entah soal perselisihan atau dosa kecil atau besar, padahal tidak ada dosa kecil atau besar, apapun Bapak Ibu, tolonglah perbaiki, masih ada berapa hari untuk masuk di meja Tuhan. Biar mentalitas kita bukan mentalitas Yudas yang duduk di perjamuan kudus itu. Tadi saya bilang terakhir, ini terakhir sekali. Untuk Bapak Ibu bawa pulang. Kisah Yudas sebenarnya adalah kisah kita. Saya ulangi ya, jangan marah ya, jangan tersinggung. Saya tidak bernyebut Bapak Ibu pengkhianat seperti Yudas dan saya enggak. Saya bilang begini, kisah Yudas adalah kisah Bapak Ibu dan saya. Kisah demi kepentingan. Kisah demi tujuan yang tak benar. Kisah demi hal-hal tertentu yang bermain di belakang. Bukankah kisah Yudas sebenarnya mewakili kisah saudara dan saya? Pada kondisi-kondisi tertentu, kita punya keinginan tersembunyi. Kita punya niat yang tidak jelas. Kita punya target tertentu untuk kepentingan tertentu. Yudas mewakili kisah ini untuk mengatakan kepada kita, ternyata rawan kalau tidak tulus. Saya ulangi, ternyata rawan kalau tidak tulus. Mengikut Yesus itu harus tulus. Motivasinya itu harus jelas dan benar. Mengikut Yesus itu mestinya konsisten apapun yang terjadi, supaya tidak terjadi pengkhianatan di belakang hari. Saya mau katakan menutup firman Tuhan ini. Di minggu sengsara pertama menyiapkan Bapak Ibu memasuki hari suci nanti. Bahwa hidup saya dan Bapak Ibu mestinya dimulai dengan motivasi yang tepat. Agar ketika ada kondisi tertentu, memancing Bapak Ibu, menggoda niat iman, untuk membuang salib, menyangkalnya, atau berkhianat, kita masih bisa pegang jangkar yang benar. Motivasi yang tepat, aku mengikut Tuhanku. Bapak Ibu lihat ada gambar ikan di sini toh? Ini benarnya ke kiri atau ke kanan ikannya? Itu bahasa Yunaninya iktus. Apa arti iktus? Iktus itu bahasa Indonesianya adalah ikan. Tapi huruf-huruf pertamanya itu punya makna. Yesus Kristus, anak Allah juru selamat. Itu artinya, di kalimat huruf-hurufnya itu punya arti. Yesus Kristus juru selamat, anak Allah juru selamat. Itu punya makna. Bapak Ibu tahu simbol ini dipakai kapan? Pertama kali. Gereja mula-mula. Di saat mana? Saat nggak boleh bergereja. Saat mereka dicari oleh pemerintah pada zaman itu. Saat mereka dikejar-kejar sebagai bidat dari ibadah Yahudi. Saat mereka dicari untuk dibunuh. Apa yang mereka buat? Mereka nggak bisa beribadah lagi di sinagoge. Mereka kemana? Mereka ke katakombe. Bapak Ibu tahu katakombe? Kuburan.
Lalu bagaimana sampai muncul ini kode ini, iktus ini? Karena Yesus Kristus anak Allah Juru Selamat mereka pegang dan menemukan kode, terilhami oleh gereja perdana pokoknya ini kode ini. Kode itu dipakai di mana? Di banyak tempat untuk pengenalan jati diri, tidak perlu pakai KTP. Ketika saya lagi mau cari tempat ibadah, di katakombe nomor berapa ya? Di gua nomor berapa ya? Di kuburan nomor berapa? Gua kan kuburan itu untuk saya beribadah. Saya penasaran di mana ya? Saya akan pergi ke tempat ramai. Lalu saya akan membuat tanda begini. Setengah lingkaran begini aja. Baru saya pergi. Dan mulai lirik-lirik begini. Tiba-tiba datang ibu-ibu yang terlambat ke pasar. Namanya Ibu Widi. Beliau balas lingkaran saya begini. Waktu saya bikin begini, beliau balas begini. Jadi iktus. Langsung aku ngekor ke dia. Di mana Bu? Katakombe nomor 9 yang ada pakai obor 1 itu. Dan beribadahlah aku. Apa yang saya mau katakan? Tidak ada godaan yang mengalahkan engkau untuk membuat engkau menyangkal Kristusmu. Jika motivasimu tepat mengikuti dia. Jika motivasi pelayanannya tulus, maka engkau tidak akan buang salib di pertengahan periode pelayananmu. Jika motivasinya tulus, godaan apapun di jabatan di luar sana untuk sangkali Yesus tidak akan aku dan Bapak Ibu lakukan. Di seganteng dan secantik apapun pemuda dan pemudi di luar sana, kalau motivasiku tulus ikut Yesus, tidak akan melunturkan imanku untuk tetap mengikuti dia. Saya mau tutup untuk bilang begini, hanya orang yang punya kemurnian motivasi tulus mengikut Yesus yang akan terus sampai di sana. Siapakah orang-orang itu? Saya percaya engkau dan aku di ruangan ini. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin.